Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Istiqomah, NPM 18144-2080 dari kelas BK 7A3. Perkenalkan, nama saya Albasita Bakis Nurania, NPM 18144-2079 dari BK 7A3. Nah, di sini kami akan menceritakan pengalaman kami selama 2 bulan menjalankan PLP di MTS MTSN Negeri 1 Kebumen. Kebumen. Nah, PLP 2 ini merupakan kegiatan berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan atau menerapkan hasil belajarnya selama di kampus di suatu lembaga atau sekolah. Di sana juga kita bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran yang langsung diawasi oleh guru pamong. Selain itu juga, PLP 2 ini merupakan tahapan kedua dari PLP 1 sebelumnya. Nah, PLP 2 ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 7 Universitas PGRI Yogyakarta guna untuk memantapkan akademik di bidang kependidikan. Nah, karena sekarang ini sedang mengalami masa pandemi, jadi kegiatan PLP ini dibagi menjadi 2 tempat pelaksanaannya. Yang pertama itu ada yang di Jogja, kota Jogja, atau di luar kota Jogja. Nah, untuk di luar kota Jogja ini untuk orang yang domisilinya di luar kota Jogja. Jadi dia bisa memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Berhubung kita berdua bukan orang asli Jogja, sehingga kita memilih melaksanakan kegiatan PLP 2 ini di sekolah yang dekat dengan rumah kita. Jadi kita memilih untuk melaksanakan kegiatan PLP 2 ini di MTS Negeri 1 Kebumen. Kenapa kita pada akhirnya memutuskan untuk memilih melaksanakan kegiatan PLP di sana? Karena kita pada saat itu juga mendapat saran dari salah satu teman kita juga. Akhirnya kita ikut bergabung untuk melaksanakan PLP di MTS Negeri 1 Kebumen. Dan kebetulan teman tersebut juga merupakan kelompok kita juga, dan kita melaksanakan kegiatan PLP 2 di MTS Negeri 1 Kebumen ini berjumlah 3 orang. Kita melaksanakan kegiatan PLP 2 ini itu kurang lebih selama 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Terus di sana juga kita sambil melaksanakan kewajiban kita, yaitu memenuhi tugas-tugas yang ada di buku panduan ini. Nah, jadi di sana itu kita ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Di sini juga kita punya instrumen khusus program studi, karena kita dari program studi bimbingan konseling, jadi kita harus memenuhi tugas-tugas yang ada di ini. Tidak terlihat. Pokoknya di sini kita sebagai prodi bimbingan konseling itu harus memenuhi tugas-tugas yang ada di sini. Bukan salah satunya. Jadi tugas-tugasnya itu ada menyusun program bimbingan dan konseling, terus ada bimbingan klasikal, melaksanakan bimbingan klasikal, terus mencari siswa untuk studi kasus, terus melaksanakan bimbingan kelompok, melaksanakan konseling kelompok, terus melaksanakan konseling individu, juga membuat media BK online. Nah, karena tadi kita kan sudah menjelaskan sedikit tentang kegiatan PLP 2 itu seperti apa, di sini kita akan menceritakan dan berbagi pengalaman kita selama melaksanakan kegiatan PLP 2 di MTS Negeri 1 Kebumen. Kita mulai melaksanakan PLP 2 ini
dimulai pada tanggal 20 September 2021. Nah, di situ hari pertama kita pertama kalinya datang ke sekolah MTS Negeri 1 Kebumen. Di sana kita juga langsung melaksanakan kegiatan penerjunan yang dilaksanakan oleh DPL. Nah, tapi karena kita posisinya itu berada di luar Yogyakarta, jadi kita melaksanakan penerjunan oleh DPL-nya itu melalui Zoom, aplikasi Zoom. Nah, jadi di sana kita ngobrol-ngobrolnya itu pakai aplikasi Zoom, jadi jarak jauh seperti itu. Setelah kita melakukan penerjunan langsung oleh DPL kita, meskipun itu melalui online dan melalui aplikasi Zoom, kebetulan juga pada saat kita datang ke sekolah hari pertama, sekolah MTS Negeri 1 Kebumen ini sedang melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Nah, pada saat itu juga kami mahasiswa PLP 2 ini diikutsertakan dan dikerahkan oleh Bapak Ibu Guru untuk membantu panitia PTS di sekolah. Kita sebagai mahasiswa PPL membantu panitia PTS itu selama 1 minggu. Jadi PTS itu dilaksanakan atau digelar selama 1 minggu full. Jadi di sana kita membantu panitia yang menjaga di lab komputer, juga membantu mengawasi kelas yang sekiranya guru pengawasnya itu berhalangan untuk hadir. Selain kita membantu para panitia PTS juga selama 1 minggu itu, kita sebagai mahasiswa PLP 2 ini juga sembari melaksanakan atau melakukan observasi di sekolah MTS Negeri 1 Kebumen selama 1 minggu juga, guna untuk dilaporkan atau melaporkannya ke pihak kampus. Setelah 1 minggu berlalu, MTS Negeri 1 Kebumen melaksanakan PTS, sekolah itu kembali lagi belajar seperti biasa, tapi masih tetap menerapkan sistem ganjil genap. Jadi hanya setengah dari anak di kelas itu berangkat setiap harinya gitu. Jadi kurang lebih hanya 16 orang dalam satu kelas seperti itu. Kami sebagai mahasiswa PLP di sana mulai untuk berkoordinasi dengan guru pamong atau guru BK yang ada di MTS Negeri 1 Kebumen ini untuk memulai menyusun program BK. Nah, untuk menyusun program BK itu dimulai dengan menyusun data siswa-siswi MTS Negeri 1 Kebumen. Nah, di sana kita mulai menyebar angket berupa need assessment. Dikarenakan sistem yang digunakan di MTS Negeri 1 Kebumen ini masih menggunakan online, jadi kami itu membuat anketnya itu melalui Google Form dan disebar melalui grup WhatsApp setiap kelas. Setelah kita menganalisis hasil need assessment tersebut, kita mengidentifikasi hasil need assessment tersebut sebelum kita memberikan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Setelah kita melaksanakan kegiatan PLP 2 di MTS Negeri 1 Kebumen, tidak terasa waktu begitu cepat sampai akhirnya kita telah selesai melaksanakan kegiatan PLP 2 pada tanggal 15 November. Akan tetapi kita melaksanakan penarikannya pada saat tanggal 16 November seperti itu. Karena kita menunggu kesepakatan dari kepala sekolah dan guru pamong yang lain. Ya. Karena kita juga masih dalam situasi yang pandemi, sehingga penarikan mahasiswa PLP 2 ini pun sama halnya seperti penerjunan, dilaksanakan secara online atau melalui aplikasi Zoom oleh DPL kita. Alhamdulillah, selama kita melaksanakan kegiatan PLP di MTS Negeri 1 Kebumen kurang lebih selama 2 bulan, semua tugas mahasiswa PLP khususnya program studi bimbingan dan konseling dan instrumen BK yang harus dikerjakan dapat dilaksanakan semua dan dapat berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang tadi Mbak Isti bicarakan, jadi kita selama 2 bulan
melaksanakan kegiatan PLP di MTS Negeri 1 Kebumen ini, alhamdulillahnya tidak ada hambatan sama sekali. Kita bisa akhirnya menyelesaikan tugas yang ada di buku pedoman ini. Tapi waktu itu kita pernah mengalami musibah. Jadi ceritanya itu kita habis berangkat ke sekolah, dan terus kita tuh karena sekolahnya itu online, jadi pulangnya itu cukup sampai duhur. Jadi anak-anak itu pulang sebelum duhur lah ya. Sebelum duhur, jadi kita pulang itu setelah duhur. Nah, waktu itu kita pulang dari sekolah, terus pas perjalanan waktu pulang kita mengalami musibah. Kita mengalami kecelakaan motor. Dimana pada saat kejadian tersebut, saya yang mengendarai sepeda motor tidak sengaja menabrak seorang ibu-ibu yang hendak menyeberang ke arah kanan. Akan tetapi sebelum ibu-ibu tersebut itu hendak menyeberang, sebenarnya kita itu sudah pelan gitu ya. Sebenarnya kita sudah membawa motor sudah pelan, tanpa terduga-duga ibu-ibunya tiba-tiba yang tadinya berhenti langsung belok aja gitu ya, mau tidak mau karena posisi kita sudah dekat juga, akhirnya saya menabrak ibu tersebut. Tapi alhamdulillahnya kita berdua dan ibu-ibu tersebut tidak mengalami luka yang cukup parah, hanya saja ya kaget dan sempat ada beberapa hari trauma gitu ya. Setiap membawa motor dan setiap ada orang yang mau menyeberang kanan kiri, kita masih ada rasa-rasa yang masih kaget seperti itu. Juga ada luka-luka. Iya, ini sangat kasihan sekali mempunyai bekas luka dan dia yang parah jatuhnya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sampai hari ini. Selain itu juga kita masih mempunyai satu kejadian yang sangat tak terduga juga ya Mbak Alba ya. Dimana pada saat kita sedang berada di sekolah dan kita hendak keluar ke sekolah untuk pergi ke mana? Mau Indomaret dan mau ngeprint persiapan kita untuk memberikan sebuah layanan. Karena kita beranggapan bahwasanya Indomaret tersebut dekat dengan sekolah kita, jadi kita berdua tidak membawa surat-surat penting berkendara dan tidak memakai helm pada saat itu. Dan tiba-tiba apa? Dan tiba-tiba pada saat kita sedang tadi mencari ATM dulu. Iya, mencari ATM dulu. Nah, waktu itu kita nyari ATM yang dekat dengan sekolah. Tapi ternyata ATM tersebut rusak. Jadi kita niatnya itu memutar kota Kebumen untuk mencari ATM yang bisa dipakai. Tanpa kita sadari, saat posisi kita tidak membawa surat-surat penting kendaraan dan tidak memakai helm, kita melewati kantor polisi, pos polisi. Jadi pada saat itu kita tidak sadar melewati pos polisi dengan posisi tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat penting itu. Pada saat perjalanan mau pulang ke sekolah, kita tiba-tiba diberhentikan oleh satu orang polisi. Dia tiba-tiba datang memberhentikan motor kita, terus ya udah kena tilang. Dan dia hampir untuk jaminannya. Dan saya di sana dibawa oleh Pak Polisi ke kantor polisi terlebih dahulu. Gitu. Ya mungkin itu bisa jadi pelajaran juga. Jadi
kita walaupun deket harus membawa surat-surat penting, terus pakai helm untuk menjaga keselamatan tentunya. Dan selalu berhati-hati dalam setiap membawa kendaraan, entah itu jarak dekat maupun jauh, jangan sampai kita lalai seperti itu. Ya itu bakal jadi pengalaman yang sulit untuk dilupakan, dua pengalaman itu selama melaksanakan PLP di Kebumen. Kurang lebihnya seperti itu tentang cerita dan pengalaman kita selama melaksanakan kegiatan PLP 2 di Kebumen ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk kita semua di depan nanti. Oke, mungkin segitu aja cerita-cerita tentang pengalaman kita selama PLP kurang lebih 2 bulan di MTS 1 Kebumen ini. Semoga hal positifnya itu bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, dan semoga hal negatif yang kita alami itu bisa jadi pelajaran untuk kita ke depannya, semoga menjadi lebih baik. Amin. Kita akhiri cerita-cerita kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.